Selamat pagi anak-anak terkasih. Semoga kalian tetap semangat dan selalu mendapat berkah dari Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Selamat datang di kelas 6 Agama Katolik pelajaran 12. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucap rasa syukur kita dengan berdoa. Mari siapkan hati anak-anak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatannya. Pribadinya sungguh menjadi tokoh idola kami. Bantulah kami ya Bapa agar selalu meneladani Yesus Putramu dalam seluruh hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran 12 yang berjudul Seluruh Pribadi Yesus Mewartakan Kerajaan Allah. Tujuan pembelajaran hari ini itu siswa dapat meneladani Yesus sebagai tokoh idola. Kedua, siswa dapat memahami gelar yang diberikan oleh Yesus. Ya anak-anak, pada dewasa ini secara psikologi anak-anak senang sekali dengan tokoh idola. Tokoh idola adalah orang yang menjadi pujaan karena mempunyai kemampuan yang sangat menonjol. Dewasa ini banyak sekali anak mengidolakan yang muncul dari sosial media. Misalnya dari YouTube, anak-anak dapat melihatnya, tokoh idolanya menyanyi, menari, bermain musik, pemain film atau olahragawan di dalam negeri maupun luar negeri ya. Misal di gambar samping di bawah ini dari girl band Korea Blackpink ya. Kalian suka dengan gaya dan narinya. Dan ada lagi boyband dari Korea juga, itu ada BTS yang sekarang digandrungi para anak-anak. Kemudian di dalam negeri ada Leodra dan Tiara yang suaranya sangat merdu. Kemudian ada olahragawan yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang sangat terkenal. Ada pemain film yaitu Natasha Wilona, pemain film dan sinetron. Kemudian ada Iqbal Ramadan, juga merupakan aktor film. Ya anak-anak, Yesus diberi gelar oleh banyak orang. Misalnya Yesus sebagai Mesias, Yesus anak domba Allah, dan Yesus anak Daud. Pada dasarnya gelar itu menunjukkan kepribadian seseorang. Orang yang diberi gelar jujur berarti orang itu berbuat jujur. Yesus pun mendapatkan gelar. Yesus diberi gelar oleh banyak orang. Ya, misalnya ini Mesias, artinya karena perbuatan dan kata-kata Yesus dialami sebagai yang membebaskan orang dari dosa. Kedua, Yesus sebagai anak domba Allah. Berarti Yesus ibarat seperti anak domba Allah yang mengorbankan dirinya di salib. Dengan Yesus ditangkap, menderita sengsara dan wafat di kayu salib seperti domba yang dikorbankan. Ketiga, Yesus sebagai anak Daud. Ya, Allah berjanji pada Daud bahwa ada keturunannya akan lahir Mesias, keturunan Daud yang dipercaya sebagai penyelamat dosa. Ini berarti Yesus merupakan keturunan dari Daud. Ya, kadang
Terkadang tokoh idola itu sering membuat kita kecewa karena sikap dan perilakunya tidak sesuai harapan kita. Nah, berbeda dengan tokoh itu, kita mempunyai tokoh idola di dalam kitab suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, tokoh idola yang luar biasa sebab ia mempunyai kekuasaan dan kekuatan Allah. Yesus tidak hanya pandai berkhotbah, tapi dia juga memberikan bukti yang nyata dengan tindakannya. Ya, kita baca kitab suci pada pembelajaran hari ini anak-anak di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu. Lalu daripadanya katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi dan mengucap doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya anak-anak, dari bacaan tadi itu sungguh ditekankan pada pembelajaran hari ini bahwa Yesus menunjukkan bahwa dirinya itu istimewa dan patut diidolakan. Mengapa? Yesus diidolakan karena sikap dan perbuatannya itu konsekuen, selaras. Ketika berdoa di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah. Dengan berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Doa ini menunjukkan bahwa diri Yesus, seluruh pribadinya, mau melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Dan dalam doa tersebut menyatakan bahwa Yesus juga menyerahkan seluruh hidupnya bagi keselamatan manusia. Ini yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh idola yang sejati. Sebagai orang Kristen atau Katolik,
Kematian Yesus di kayu salib telah menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah terlaksana dengan baik. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, semua manusia diselamatkan. Yesus kemudian duduk di sisi kanan Allah Bapa, kemudian Yesus terpancar sungguh luar biasa. Sebab apabila Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi Yesus kini sudah bangkit bersama Allah di sisi kanan Allah Bapa. Dan seluruh hidup kita akan terselamatkan. Maka kita harus menuruti ajaran-ajaran Tuhan dalam kitab suci. Bagaimana caranya? Ya, dengan mendengarkan firman setiap hari dan tekun melaksanakannya. Ya anak-anak, begitulah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin.